Halo semuanya, kembali berjumpa dengan Jane di kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita memiliki 4 topik bahasan, lanjutan dari pertemuan 2 minggu yang lalu. Yuk, langsung kita mulai. Oke, pertama kita akan membahas mengenai kebinekaan di Indonesia. Kita mengenal Indonesia sebagai negara yang beragam. Kita sebut juga sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan ini bermacam-macam bentuknya. Yang paling mudah kita lihat dari beragam suku bangsa, agama dan kepercayaan, adat istiadat, pakaian adat hingga makanan khas. Dari suku bangsa, kita lihat bahwa berdasarkan survei tahun 2010, setidaknya tercatat ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Nah, tiap suku bangsa ini tentunya memiliki pakaian adatnya masing-masing. Selain itu, tidak menutup kemungkinan satu suku bangsa memiliki agama yang berbeda-beda satu sama lainnya. Contoh yang paling mudah, kalau kita lihat suku Batak memang dikenal beragama banyak yang Kristen Protestan. Namun tidak sedikit juga yang beragama Islam. Nah, berikut ini adalah peta persebaran agama di Indonesia, tapi hanya berdasarkan yang agama yang diakui di Indonesia saja. Jadi ada 6. Selain ada agama, dari dulu juga kita kenal ada yang namanya aliran kepercayaan. Sayangnya dahulu belum ada kolom kepercayaan untuk mereka di KTP. Padahal apa yang mereka percaya tidak termasuk kategori agama yang diakui di Indonesia. Kini lewat putusan Mahkamah Konstitusi, akhirnya kepercayaan mereka diakui oleh pemerintah. Nah, ini salah satu bagian favorit kebinekaan yang paling aku suka, makanan. Bayangkan beda tempat, ternyata beda juga cara masak mie. Aku sukanya makan mie soalnya. Ada juga beda kombinasi cara makan nasi, ada juga beda cara makan bubur, macam-macam deh. Yang ini juga yang aku suka. Oke. Nah, beda tempat juga seringkali ditandai dengan perbedaan gaya bicara dan pemilihan kata-kata, bahkan bahasa juga beda-beda. Itu sebelah kiri ada gambar terima kasih, tapi sebenarnya beda-beda walaupun artinya sama terima kasih. Nah, ada banyak perbedaan dan kita perlu untuk mencegah konflik, maka kita perlu mengupayakan yang namanya integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan yang ada dalam suatu negara dengan tujuan agar negara tersebut memiliki harmoni dan keserasian di tingkat nasional. Jadi bukan cuma di tiap daerah, tapi nasional, karena penting untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat, apakah baru sekarang memang diupayakan ada yang namanya integrasi nasional? Sebenarnya tidak juga, karena dari dulu bangsa Indonesia sudah memiliki kesamaan yang mempersatukan. Pertama ada bahasa Indonesia yang kita ambil dari bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Kedua, budaya menghormati leluhur dan nenek moyang. Aku percaya di tiap daerah di Indonesia pasti memiliki cara atau budaya untuk yang dikhususkan untuk menghormati leluhur. Ada juga budaya bahari atau maritim pada masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, jadi pasti banyak aspek yang bersinggungan dengan maritim. Keempat, tentu yang penting karena kita memiliki latar belakang sejarah berupa penjajahan oleh kolonial yang sama. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong integrasi. Pertama, faktor sejarah, karena penjajahan yang tadi sudah dijelaskan. Ada juga untuk keinginan untuk bersatu, didukung dengan rasa cinta tanah air dan rela berkorban. Akhirnya kita bersatu mewujudkan kesepakatannya dalam bentuk proklamasi. Namun perlu diingat juga ada beberapa faktor yang menghambat integrasi tersebut. Pertama, tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang masyarakat yang memiliki rasa kurang bersatu karena terlalu banyak perbedaan, jadi merasa bukan bagian dari suatu negara. Kedua, negara Indonesia juga begitu luas sehingga seringkali pembangunan yang ada tidak merata, belum lagi ditambah dengan globalisasi yang datang begitu cepat. Nah, ada banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk memberikan berkontribusi terhadap persatuan atau integrasi bangsa. Dalam bidang politik, kamu bisa mengikuti pemilu sembari memiliki rasa bangga terhadap simbol negara. Dan jangan lupa juga untuk turut mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kedua, dalam bidang ekonomi, cara yang paling mudah adalah dengan lebih memilih produk-produk dalam negeri.
atau kita sering kenalnya sebagai UMKM. Kadang-kadang ada logonya, bentuknya hati kalau yang sekarang. Nah, kita juga penting untuk menikmati buah dan sayuran dari perkebunan lokal. Setiap kali membeli sayur atau buah, pilih dari pasar atau pilih yang ada label dari perkebunan Indonesia. Dari segi sosial budaya, kamu dapat lebih semangat untuk bergotong royong, membangun daerah, membantu sesama di daerah kalian masing-masing, dan jangan lupa juga untuk tetap mempelajari budaya setempat serta menggunakan bahasa daerah agar tetap eksis. Dalam bidang keamanan, paling mudah jangan lupa untuk memiliki KTP. Buat segera, karena ya walaupun banyak isu mengenai KTP sulit dibuat, terlepas dari itu, memiliki KTP adalah salah satu bentuk kontribusi kalian yang paling penting dalam menjaga keamanan negara. Kalian juga dapat berkontribusi dengan cara taat pada aturan atau hukum yang ada di Indonesia serta menjaga keamanan lingkungan sekitar. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang hak asasi manusia dan kewajibannya. Nah, kita sering dengar yang namanya hak asasi manusia. Definisinya sendiri merupakan hak mendasar yang melekat pada diri manusia bahkan sejak di dalam kandungan. Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ada banyak jenis HAM yang diakui di mata Undang-Undang Dasar 1945. Setidaknya ada 6 hak yang disebutkan bahwa ia berlaku mutlak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ada hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Untuk pelaksanaan HAM sendiri menjadi tanggung jawab dari negara, terutama dari pemerintah. Nah, ada 4 ciri hak asasi manusia berdasarkan daftar yang ada di Undang-Undang 39 tahun 99 maupun dari konstitusi. Keempat ciri tersebut antara lain adalah hakiki, universal, permanen, dan tidak dapat dibagi. Selanjutnya, kita sebenarnya jarang sih mendengar yang istilah kewajiban asasi manusia, tapi kita belajar bahwa hak selalu disertai oleh kewajiban atau sebaliknya, karena keduanya saling berhubungan satu sama lain ya. Nah, jadi kewajiban asasi manusia itu merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya HAM maupun tegaknya HAM. Jadi kita perlu melaksanakan kewajiban dulu baru itu jadi hak. Walaupun konsep sebenarnya kita terima hak dulu baru kita melaksanakan kewajiban. Nah, jadi singkatnya kalau kita misalnya mau dihormati, ya penting juga bagi kita untuk menghormati orang lain, saling melindungi sama lain. Jadi agak susah membayangkan siapa duluan, kayak telur dan ayam gitu. Nah, kalau HAM sendiri karena diatur di Pancasila, diatur di Undang-Undang Dasar, maka juga pasti berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya, Pancasila memberikan jaminan bagi kita untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama. Akan sesuai dengan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita juga penting untuk melaksanakan kewajiban berupa menghormati satu sama lain, terlepas dari agama atau kepercayaan yang dipeluk. Kedua, Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini memberikan jaminan bagi kita untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita penting untuk melaksanakan pengakuan terhadap manusia terlepas dari perbedaan yang ia miliki. Ketiga, sila yang berikutnya, Persatuan Indonesia memberikan kita hak untuk merasakan adanya persatuan sebagai satu kesatuan Indonesia. Namun penting juga bagi kita untuk melaksanakan rasa cinta kepada tanah air. Keempat, sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawaratan perwakilan memungkinkan kita untuk menerima hak dalam bentuk demokrasi yang berjalan dengan baik. Namun penting juga bagi kita untuk melaksanakan musyawarah diliputi dengan semangat kekeluargaan. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan kita hak dalam bentuk menerima keadilan dalam bentuk pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, berpendapat, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan hak dasar manusia. Tapi jangan lupa juga bagi kita untuk bersikap adil dalam sesama dalam mewujudkan keadilan ini sendiri. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai demokrasi di Indonesia. Demokrasi ini berasal dari kata demos dan kratos.
Demos berarti masyarakat atau rakyat, sedangkan kratos artinya aturan atau kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, secara singkat ini dapat diartikan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, ini artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat. Singkatnya, tanpa rakyat tidak ada pemerintah. Nah, ada beberapa prinsip demokrasi yang melekat pada sistem hukum demokrasi itu sendiri. Yang pertama adalah penyelesaian perselisihan secara damai dan berlembaga. Di Indonesia kita kenal dengan adanya lembaga pengadilan. Kedua, jaminan terselenggaranya perubahan secara damai dalam satu masyarakat yang sedang berubah. Sangat bergantung pada sistem hukum juga sih. Ketiga, penyelenggaraan pergantian pimpinan secara teratur. Mayo menilai bahwa suatu negara yang berprinsip demokrasi perlu memiliki pergantian pemimpin. Jadi tidak boleh pergantian itu maksudnya tidak didasarkan pada keturunan. Keturunan memang bisa berganti, cuma bukan itu yang dia maksud. Jadi ada pemilihan umum. Keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai titik minimum. Ya, jadi perlu di stop sebelum menjadi-jadi. Kelima, adanya pengakuan dan perlu menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Jadi kalau menilai semua orang sama, dalam artian menghilangkan yang kita nilai berbeda itu tidak baik. Terakhir, penjaminan adanya penegakan keadilan. Nah, itu kan tadi baru prinsipnya saja, namun beda negara tentu beda penerapan demokrasinya. Ahmad Sanusi menilai bahwa ada 10 prinsip demokrasi yang ditemukan dalam UUD 1945 dan Pancasila. Ini adalah 10 pilar tersebut: demokrasi yang berketuhanan, Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, serta demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi Indonesia bukan hanya masalah pemerintahan, tapi juga ke masalah ekonomi. Di pasal 33 UUD diatur bahwa ekonomi Indonesia harus berdasarkan asas kekeluargaan dan disusunnya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. Jadi kita tidak mungkin melihat adanya PLN, PDAM yang dikuasai swasta, karena kedua aspek tersebut saking pentingnya harus dipegang oleh negara. Pertanyaan yang baru muncul sekarang, emang dari dulu demokrasi Indonesia selalu begitu ya? Kalau kita lihat dari sejarahnya, demokrasi Indonesia prinsipnya sama, tapi penerapannya agak berbeda-beda. Setelah merdeka, Indonesia langsung menetapkan UUD 1945 sebagai landasan negara. Muncul banyak sekali partai politik, namun pada saat itu kewenangannya karena masih tidak stabil, jadi banyakkan dipegang sama presiden. Tidak sedikit yang menilai bahwa ada persepsi bukan presiden tapi diktator. Nah, sebagai upaya untuk menghilangkan persepsi tersebut, maka Indonesia di tahun berikutnya muncul yang namanya demokrasi parlementer atau liberal, karena memang punya parlemen gitu. Jadi ada Perdana Menteri, dan Perdana Menteri ini memiliki kabinet. Sayangnya pada tahun tersebut selama 9 tahun ini, sekitar 9 tahun berjalan, muncul 7 kabinet. Jadi bisa dibilang setiap tahun ganti, setiap tahun ada kabinet baru. Karena tidak stabil itu, maka Presiden kembali menggunakan UUD 1945, menggunakan sistem presidensial, menghilangkan parlemen, tapi kebanyakan dipimpin oleh presiden. Jadi makanya dikenal juga sebagai demokrasi terpimpin. Nah, karena dirasa demokrasi terpimpin ini menyimpang dari Pancasila, maka Orde Baru atau demokrasi Pancasila ini menilai perlu kembalinya pelaksanaan Pancasila secara konsekuen. Jadi 100% semua harus berdasarkan Pancasila. Ia mengkritik karena memang di tahun 59 sampai 65 Pancasila tidak berlaku 100% gitu. Pada tahun ini, pada masa Orde Baru, ekonomi Indonesia memang benar-benar berjalan dengan cepat dan benar-benar bagus lah. Bahkan sampai ada swasembada Pak beras gitu.
Sayangnya pada masa tersebut partai politik berkurang dan dipersempit hingga hanya 3 partai politik saja. Nah, karena dirasa Orde Baru ini kurang cocok untuk Indonesia, ditambah lagi adanya krisis moneter, maka terjadilah reformasi pada tahun 98. Pemilu tidak lagi hanya berdasarkan 3 partai, namun menggunakan multipartai, dan pemilihan presiden berjalan secara langsung. Bentuk demokrasi sendiri diaplikasikan di masyarakat secara beda-beda, namun kebanyakan kita lihat dalam bentuk gotong royong. Bisa dalam bentuk gotong rumah, jadi gotong royong beneran, membawa rumah berpindah, memilih ketua desa, membangun badan usaha milik desa sendiri, hingga bersama-sama menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan lewat aksi. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu tentang neraca keadilan sistem hukum di Indonesia. Kenapa sih kita perlu hukum? Simpelnya karena Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun yang terjadi di Indonesia harus berdasarkan hukum. Hukum ini sendiri dapat menjamin posisi kalian sebagai setara di mata hukum. Nah, selanjutnya kita sering dengar tentang peradilan dan pengadilan. Keduanya memang mirip, namun sebenarnya punya arti yang berbeda. Secara singkat, peradilan merupakan segala sesuatu yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili sesuai dengan peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan pengadilan merupakan lembaga yang melaksanakan sistem peradilan. Jadi lembaga ini yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara. Sebagian orang menilai bahwa pengadilan menjadi tempat subjek hukum dalam mencari keadilan. Secara singkat, dapat diartikan bahwa peradilan adalah prosesnya, sedangkan pengadilan merupakan lembaganya. Hukum terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. Ini mendorong berkembangnya sistem peradilan. Di dunia, kita mengenal secara garis besar ada 3. 2 yang terbesar adalah Eropa kontinental atau civil laws, dengan yang satunya adalah Anglo-Saxon atau common law. Kita akan melihat apa sih perbedaan dari kedua sistem peradilan tersebut. Yang pertama, Eropa kontinental sesuai namanya tentu berkembang di Eropa. Kedua, ia mengacu pada hukum tertulis, jadi ada dasar hukumnya. Ketiga adalah putusannya diambil oleh hakim, jadi tidak ada juri. Sedangkan kalau yang Anglo-Saxon, ini berkembang pertama kali di Inggris. Beda dengan civil law, Anglo-Saxon ini mengacu pada presiden atau keputusan pengadilan terdahulu. Jadi bukan lihat undang-undang, tapi lihat hakim terdahulu yang telah memutuskan kasus serupa mengambil keputusan apa. Sedangkan di sistem hukum ini dikenal adanya sistem hukum juri yang mengambil keputusan. Jadi kalau dibikin side by side, kita bisa lihat ada 2 perbedaan. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri kita kenal ada 2 badan peradilan, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya apa sih beda kedua lembaga ini? Kita lihat dari pertama, Mahkamah Agung. MA ini memiliki 4 tugas. Pertama, permohonan kasasi. Kedua, sengketa tentang kewenangan mengadili. Ketiga, permohonan peninjauan kembali. Dan yang terakhir, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain-lain. Nah, Mahkamah Agung ini secara simpelnya dia dibantu oleh beberapa badan peradilan di bawahnya. Ada 4: umum, agama, militer, dan tun. Ini sesuai dengan kewenangannya mereka masing-masing. Nah, kalau dilihat tingkatannya, kalau kita ingin mencari keadilan atau membawa perkara ke pengadilan, itu kita harus mulai dari tingkat yang pertama. Jadi masuknya lewat PN, Pengadilan Agama atau Tata Usaha Negara. Baru nanti akan perlahan-lahan, kalau memang tidak puas dengan hasilnya, baru bisa dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Bedanya dengan MK, kalau MK ini tugasnya sesuai dengan namanya konstitusi, jadi dia akan mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan konstitusi atau UUD 45. Contoh, menguji undang-undang terhadap UUD 45, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, kalau di MK, kelihatan lagi bedanya adalah dia punya 9 hakim. Nanti kalau sidang jadi bersama-sama ada 9. Ada 3 yang diusung oleh DPR, mewakili legislatif. Kemudian 3 orang diusulkan oleh MA, mewakili yudikatif, dan 3 orang diusulkan oleh presiden, mewakili eksekutif.
Selain dengan hakim, sebenarnya badan peradilan ini juga dibantu oleh banyak pihak, seperti contohnya polisi, kemudian ada juga jaksa, dan ada advokat. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang keadilan, seringkali kita akan mendengar kasus tentang nenek Minah. Ya, diajukan ke pengadilan karena mengambil biji kakao di perkebunan, padahal biji tersebut udah jatuh di taman, jadi dia tidak, dan cuma diambil sedikit, kalau nggak salah cuma 3 biji gitu, atau berapa tuh. Kasus ini sering jadikan kritik bahwa pengadilan Indonesia tuh tumpul kalau ke atas, tapi kalau ke bawah tajamnya luar biasa. Memang seperti itu ya, padahal kita tahunya keadilan itu adalah tugas dari kekuasaan kehakiman, jadi harusnya itu yang diwujudkan, bukan sesuatu yang dilanggar. Selain itu, hakim juga wajib memutuskan pada sesuai Pancasila, sila pertama terutama, yaitu pada ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan juga terwujud dari asas utama hukum di Indonesia, yaitu legalitas, yang bermakna sah sesuai hukum atau legal. Tidak seorang pun dapat dihukum tanpa dasar hukum yang sah. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah, emangnya keadilan hanya untuk orang yang membayar ya? Di Indonesia kita kenal adanya LBH atau Lembaga Bantuan Hukum yang siap membantu penyelesaian perkara bagi yang kurang mampu. Selain itu, advokat atau pengacara juga dituntut untuk melaksanakan kewajibannya memberikan bantuan hukum secara pro bono atau cuma-cuma. Kamu juga tidak perlu lagi khawatir dengan isu sidang yang diulur-ulur, karena hukum di Indonesia sudah mengenal hukum acara cepat. Contohnya tilang online, jadi tidak perlu datang ke pengadilan. Kamu juga dapat menyelesaikan perkara dengan sistem sengketa non litigasi, jadi di luar pengadilan. Ada beberapa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, hukum sangat penting untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Di samping itu, penting juga bagi kita untuk bersikap sesuai hukum. Hal ini dapat mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta kedamaian dalam hidup bersama. Sikap sesuai dengan hukum artinya kita dapat mematuhi hukum yang ada. Kepatuhan hukum juga berarti seseorang dapat memahami dan menaati peraturan yang ada, mempertahankan tertib hukum, serta menegakkan kepastian hukum. Contoh perilaku taat hukum, kita bisa mulai dari lihat dari tingkat keluarga, tingkat sekolah, masyarakat, serta lingkungan dan bangsa. Sayangnya, seringkali ada orang yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi, kalau kita lihat di tingkat yang pertama, misalnya tingkat keluarga mengabaikan perintah orang tua, tingkat sekolah mencontek, tingkat masyarakat membuang sampah sembarangan, bahkan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, untuk menekan tindakan yang tidak taat hukum, perlu penegakan hukum yang jelas. Di samping itu, adanya pemberian sanksi juga berpengaruh dalam menegakkan hukum. Beberapa contoh sanksinya, kalau ini kan dari dalam diri sendiri, ini juga dari guru, dari masyarakat, juga dari hukum yang ada. Ini menarik, kita lihat gambar ini. Nah, ini adalah tindakan berlaku melanggar hukum karena dia secara sengaja membuang sampah sembarangan. Padahal sudah diatur di Perda Jakarta bahwa setiap orang yang sengaja membuang sampah ke dalam saluran air akan dikenakan sanksi berupa denda. Oke, tak terasa kini kita sudah di ujung modul kali ini. Kamu sudah mempelajari banyak hal, mulai kebinekaan, demokrasi, hingga sistem hukum di Indonesia. Oke, sekian dulu kelas kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.